Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara bareng David Nurbianto. Apa kabar Bang David? Baik. Alhamdulillah. Juara 1 Suci 4. Suci 4. Suci 4. Juara 2-nya? 14. Juara 2-nya Abdur. Juara 3-nya Jawin. Abdur juara 2. Iya, tapi Tapi sekarang kok dia lebih, sok banget dia kayaknya. ya orang lebih sukses dari gua sekarang. Juara 3-nya juga lebih sukses lagi si Zawin. Jadi YouTuber kan dia sekarang. YouTuber ya, jutaan viewers ya. Juta subscriber. Parah jadi traveling. Iya. Nah, Nah, traveler, kok traveling? juara 1 Suci yang setelahnya jadi berhasil banget itu siapa ya? Rian nggak jadi nggak nerusin. Nggak nerusin karena itu pilihan dia. Iya, Maksudnya pilihan dia kan malah si Akbar yang tetap berkarir sekarang. Season 2-nya G, G, juara 2-nya Gilbas, Kemal malah. juara 3-nya. Iya. Tapi bisa dilihat mereka masih konsisten sih nih 3 nih. Tiga-tiganya ya. Walaupun Kemal jalurnya udah nggak stand up ya, maksudnya jarang stand up kan Kemal nih. Oh, emang pernah stand up? Pernah kan dia terakhir bikin special show. Oh iya, yang sendiri. ngomongin Justin Bieber ya? Heeh. Yang di kelepak Justin Bieber ya. Terus juara 3, season 3. Season 3 Babe, Wah, Babe itu. Viko, Ari Kriting. Wah, ini tiga-tiganya lumayan Masih konsisten sekarang. 4 loh. 4 gue, Abdur, Zawin. Abdur sama Zawin berhasil. Lo? Sama cuman beda jalur aja. Beda jalur aja ya. Gini, gua apa ya? Mungkin karena kalau untuk lebih sering di TV sih gue. Iya, benar. Untuk lebih sering di TV, tapi kan sekarang kan kita tahu sendiri nyari duit di TV susahnya minta ampun gitu. Apalagi di masa corona kayak gini, kalau yang berkaitan dengan skoci lain untuk nyari duit itu kan macam kayak konten kreator. Nah, ini nih gue ketinggalan sama Abdur sama Zawin ini lebih oke lah dibanding gue. Ketinggalan itu karena apa nih? Karena kualitas, karena lo ngerasanya apa? Karena lo telat mulai atau? Telat mulai. Gue telat mulai kan, dan gue juga belum nemu aja nih. Udah nyoba terus belum nemu. Kayaknya ini nih yang oke dan orang suka gitu. Emang perlu perlu jam terbang juga ya. Perlu jam terbang dan perlu apa ya? Trigger. Kalau yang gue tahu ini bukan gosip ya. Yang gue tahu Zawin triggernya itu adalah putus cinta. Lo masa mau bercerai? Jangan dong. Gue ngomong gitu kenapa? Perlu trigger. Kalau Zawin yang gue tahu triggernya putus cinta, terus tiba-tiba aja jadi berkelana kemana-mana, jadilah traveler. Iya. Abdur apa Triggernya gue nggak tahu apa ya. Kawin. Enggak juga sih. Abdur triggernya apa? Ya kalau Jack kali enggak? Oke Jack enggak juga sih. Ya. Nah Oke Jack juga mungkin bisa. Oh iya waktu itu Abdur dapat Oke Jack tuh. Oke Jack. Gua agak-agak gimana juga tuh karena selama Suci kan yang bawain tukang ojek gua, tapi kenapa Abdur? Sama Abdur belagu. Kata gua perasaan yang tukang ojek gue, kenapa Abdur? Yang dipanggil casting. Mungkin dia lebih cocok perannya. Oh mungkin lebih nyari tukang ojek yang acting. Iya, yang beneran. Ya, dulu pernah jadi tukang ojek ya, Pit? Sebelum masuk Suci ya? Pernah, jauh sebelum masuk Suci itu. Biasalah kan. Opang apa online? Opang, belum ada online ya? Sama ojek langganan, AJS. Wow. Antar jemput sekolah. Itu udah langganan dah tuh. Langganan tuh. Itu banyak tuh. Kan depan rumah gua kan sekolah nih. Nah, itu banyak tuh tukang ojek langganan. Iya, jadi persis ini komplek nih. Komplek, ini rumah gua di ini tembok tinggi komplek, ini rumah gua, nah gua anak komplek gitu yang gua anterin. Nah dulu waktu belum ada ojol, Opang itu sebagai pelanggan ya gue ya, itu suka ini loh Pit, suka salah, karena kan nggak ada ininya, nggak ada tanda-tandanya, tanda-tandanya, nggak ada identitasnya. Ini ojek atau bukan gitu. Nah itu gimana sih Pit? Gimana untuk nandain dulu tuh? Oh ini Kang ojek, ini bukan. Kalau udah jalan mah nggak bisa nandain cing. Kalau nongkrong masih bisa ditandain. Bukan lagi nongkrong pun kadang-kadang bukan tukang ojek, gue beberapa kali. Bukan, saya bukan ojek gitu. Orang dia nggak ada
Kan nggak ada tulisan tukang ojek ini kan. Atribut ya. Kayak kalau kita lagi ini pasti lo sering deh kalau lagi makan di mana terus lo disangka tukangnya kan? Iya. Iya kan? Mesen nama lo atau apaan gitu. Maaf Pak, saya bukan gitu. Iya. Ah, itu kan bikin ini juga dua-duanya menjadi awkward gitu. Kalau Iya, lo ada orang lewat lo tawarin itu. Ojek dulu tuh gimana? Iya, nongkrong di pangkalan, Cing. Nongkrong di pangkalan. Yang jelas ada tulisan pangkalan ojeknya. Jadi orang udah tahu itu kita ojek di situ. Oh. Bukan yang pinggir jalan bawah pohon terus Iya nggak kan ada apa-apa. banyak Pit dulu belum ada Pit di ini mah di Jatinegara, Pisangan itu. Ya tukang ojek itu ini gelap gitu. Kayaknya kayak taksi gelap. Nah, taksi gelap dulu lu pernah ngalamin nggak? Ini biasa, mobil biasa, nongkrong aja tuh di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu ada orang yang parkir, ada yang taksi gelap gitu. Jadi kadang-kadang kita suka salah. Ya kalau ojek mah pangkalan doang sih setahu gue yang Ada lain pangkalannya ada ya? pangkalan. Ada pangkalannya, iya. Oke. Masuk ke Suci, nah. Awal stand up ya kapan lo? Mau stand up dulu pas ya itu dulu dapat kerjaan gue ngojekin langganan juga nih, cuman ngojekin wartawan. Akhirnya jadi temen, terus jadi ngantar-ngantar liputan gitu sih. Ngantar-ngantar liputan. Bahkan gue sempat ketemu Soleh Solihun itu jauh sebelum stand up. Waktu dia masih jadi wartawan Rolling Stone. Yeah. Majalah Rolling Stone dulu tuh yang kantornya di Ampera. Di Ampera, yang udah bubar ya? Udah bubar juga. Nah dulu Kang Soleh tuh wartawannya. Nah dia, gue ketemu Kang Soleh tuh dulu di situ premier film. Jadi gue nganterin temen gue nih, gue ngikut juga. Padahal gue ngojekin gitu, ngikut nonton juga premier film, liputan apa, acara apa, gue datang juga, press conference apa, gue datang juga. Nah terus gue disuruh waktu itu ngeliput. Bukan disuruh ngeliput, pertama dites dulu. Pit, sama teman-teman, lu bisa nulis nggak? Gue bilang nulis apa? Nulis artikel, dia bilang. Dikasih tahu nih kayak gini majalahnya nih gini, nulis kayak gini doang. Wah gue coba deh. Ya udah tuh gue coba nulis sesuatu, gue kirim ke dia. Ternyata layak katanya, bisa kok nih lu. Tayang. Maksudnya udah bisa Dimuat. kok nih lu nulis. Oh bukan untuk dimuat? Bukan, dites lagi. Dites doang ya. Ya udah nih, gue besok ada liputan yang nggak bisa gue pegang gitu. Liputan komunitas stand up komedi. Di BTS Bintaro Tangerang Serpong, di sektor 1 Bintaro tuh, Coffee Toffee dulu masih ada. Tahun berapa tuh, Pit? Gue lupa tahunnya. Udah sebelum 2014 berarti? Sebelum, kayaknya 2011. Masa lo juara dulu baru di tes? 2011 2012 deh. 2012-an kali ya? Ya, itu masih rame banget tuh. Lagi rame-ramenya, mulai rame-rame stand up. komunitas mulai banyak muncul ya? Betul. Suci juga baru season 2 tuh. Iya. Nah, lo nulis apa waktu itu? Iya nulis itu komunitasnya liputan. Gue wawancara. Siapa tuh? Lo inget gak? Dimzi ya. Dimzi sama Digun dulu ada. Digun yang Metro? Iya, Andi Gunawan. Iya, Andi Gunawan. Dia yang gue wawancara nulis, udah tayang di majalahnya. Besoknya gue datang lagi, ngasih tahu nih udah. Tapi atas nama itu? Hah? Atas nama si temen lo? Atau atas nama lo? Atas nama teman gue, kayak ghostwriter istilahnya. Iya. Terus gue, ya udah terus gue ngeliat kan, ini apaan sih nih orang ngomong sendiri, ada yang lucu, ada yang kagak gitu. Terus gue masih belum ngerti itu apaan tuh, Cing. Cuman gue penasaran, besoknya datang lagi, disuruh nyoba kagak mau. Masih gue perhatiin aja. Terus disuruh, kan dulu tuh gitu ya kalau ada stranger mas kayak ya mas mau nyoba nggak, dulu tuh gitu kan. Kalau latihan tuh mas mau nyoba nggak gitu, enggak masih takut. Cuman gue nyari tahu itu apa, stand up. Terus gue iseng Cing, nulis jokes tapi masih jokes telling, nyari bahan di internet. Kodian. Jadi apaan tuh yang masih lo ingat? Gue lupa pastinya apa, cuman dulu yang cerita ustadz itu Cing. Iya. Kalau pergi ke neraka ini, kalau pergi ke neraka kita ngelihat siksaan macam-macam gitu. Ada yang koruptor, ada yang misalkan lidahnya, terus ada yang lidahnya dibakar, ada yang dicemplungin ke api yang panas gitu. Terus ada satu orang itu lagi gini doang di kolom tai. Kata gue, enak banget nih hukumannya, kok ringan banget ya gini doang di kolom tai, ini dosa orang nih apa nih. Terus katanya dia koruptor. Wah
masa koruptor cuman berdiri di kolam taib segini ya kan. Iya. Nggak taunya tuh lagi istirahat. Ayo nyelam lagi gitu. Waktu istirahat udah habis, silakan nyelam lagi gitu. Kayak gitu-gitu kan, cerita yang begitu-gitu kan Iya, banyak banyak, di iya. internet ya. Ya, Iya. gue bawain kayak begitu-begitu, ternyata salah. Gue nyoba tuh. Terus yang lain komik-komiknya mandang gue kayak Kodian apaan lu. sih, kodian lu gitu. Dan dulu tuh kan keras sih. Komunitas tuh keras. Dulu kita kalau belum lucu di tempat open mic gitu, di tempat latihan, kita belum ditegor-tegor sih. Belum ditemenin istilahnya. Dan dulu tuh anak-anak selalu nongkrong abis open mic, abis latihan. Nah, lo nggak diajak? Gue nggak diajak. Waduh. Dulu kayaknya hampir di seluruh komunitas deh dulu sekeras itu. Maksudnya bagus menurut gue. Jadi ada motivasi untuk kita lucu. Nah begitu gue pertama kali lucu baru ditegur, ditanyain, itu tadi bagus tuh, besok-besok kurang-kurangin lah kodiannya yang dikasih contoh. Yang itu salah, joke telling, kodian itu salah, formatnya nggak gitu, stand up. Nah, pas lo udah pakai materi stand up itu apa materi awal yang lo ingat? Ya soal Betawi. Ah. Soal Betawi yang gue Emang lo orang Betawi asli, Pit? gue besar di Betawi sih. Bapak gue sih Jawa sebenarnya. Bapak gue orang Kebumen. Ibu gue Betawi asli. Nah, Berarti udah tua dong dia. Bapak lo kan Kebumen, kalau muda Kebuboy. Iya. men masih men. Ya, cuma gue lahir dan besar di Betawi, di keluarga besar Betawi. Nenek gue, ngkong gue semuanya Betawi. Dari nyokap. Dari nyokap. Jadi emang bener-bener tuh kalau orang Betawi kan dari masuk gang sampai ujung gang tuh saudara semua. Bagi-bagi jatah kontrakan. Nah, lo tinggal di lingkungan tinggal di seperti lingkungan itu. Betawi. Sama sama gue di Pisangan, tapi gue pendatang. Maksudnya dia dari satu RT itu mungkin yang bukan orang Betawi cuman 1-2 orang doang termasuk keluarga gue. Jadi hidup dengan budaya Betawi sebenarnya. Iya benar. Emang kocak-kocak orang Betawi ya. Jadi gue, nah waktu itu tuh gue ngeliatnya gini, gue ngerasa gue lucu di tongkrongan cing, karena gue tapi lo emang ngerasa lucu? ngerasa lucu karena gue tukang nyeletuk. Kalau lagi sekolah nih, zaman sekolah gue yang paling sering dikeluarin guru gara-gara guru ngomong apa gue nyeletuk apa, terus orang pada ketawa, begitu modelnya. Istilahnya badut tongkrongan yang kalau kita kagak ada tuh tongkrongan kayaknya sepi. Nah gue ngerasa lucu, makanya gue berani nyoba. Kayak temon lah berarti, kalau nongkrong nggak ada dia tuh ada yang kurang, tapi nongkrong ada dia ada yang lebih. Gak pas. Lebih banyak nggak pernah pas. Iya. Ya itu karena beberapa orang yang gue tanya itu kadang-kadang dia nggak ngerasa lucu, Pit. Stella kayak Abdur, terus siapa gitu. Enggak, dia nggak tahu kalau dia ternyata lucu gitu. Iya, kalau gue malah justru udah merasa. Makanya gue berani nyoba. Cuman pada saat gue nyoba ternyata formatnya salah. Nah mungkin itu yang ngebantu gue kali ya. Jadi karena gue udah ngerasa lucu di tongkrongan, jadi sebenarnya gue udah punya sense of comedy sebenarnya. Cuman tinggal belajar format yang bener aja. Makanya gue lucu itu nggak butuh maksudnya cuman butuh waktu sebulan untuk punya satu set lucu di open mic ya, karena lo basicnya udah ada bakatnya lah. Betul, bakatnya lo udah tahu gitu. Iya. Nah menurut lo memang komedi perlu bakat gak sih, Pit? Banyak yang bilang sebenarnya semua juga bisa lah stand up asal latihan. Semua bisa, cuman masalah lama apa cepatnya aja sih untuk bisa lucunya gitu. Tapi bakat perlu. Perlu juga, perlu. Kalau gue malah bilang komedi itu yang paling penting ya bakat. Mungkin perbandingannya memang dari 100% misalnya gitu. Ada yang bilang bakat mah perlu cuma 1%. Cuman kalau lo nggak ada itu ya nggak lengkap. Bener. Ya nggak pernah lengkap ininya. Bener. Nah bakat itu bisa dibilang ya itu tadi, mungkin karena kita nggak tanpa sadar kan, orang kalau bakatnya main bola kan sadar dia main bola gitu. Kalau ngelawak ya nggak sadar aja. Iya. Mungkin dengan belajar baru tahu bahwa lo punya bakat. Betul. Tapi nggak semua orang punya bakat komedi. Kalau menurut lo? Kayak gini loh. Semua orang bisa nyetir, tapi untuk jadi pembalap harus perlu bakat. Iya, nggak semua. Nggak semua kan. Nggak semua. Jadi memang latihan perlu, tapi bakat juga termasuk yang paling penting juga paling gitu. Penting gitu. Kalau enggak ya kualitasnya ya bukan kualitas seperti orang yang berbakat gitu. Benar. Tapi kalau kita punya bakat, dilatih tambah bagus. Ya itu akhirnya karena gue ngerasa gue punya sense of comedy yang bagus, makanya gue nggak butuh waktu lama waktu itu untuk bisa dipercaya untuk ngejob
ngejob di komunitas ya. Dulu gue inget banget job pertama gue manggung di Mall Tangerang City. Lo akhirnya masuk BTS itu? Masuk BTS Iya. akhirnya. Nah itu gue manggung pertama kali kalau nggak salah line up-nya itu Rian Adriandi, Rindra, Jui. Itu lagi rising star-nya tuh lagi naik namanya Jui. Siapa lagi gue lupa satu lagi. Nah salah satunya gue ditawarin langsung 500.000. Nah ini ceritanya yang menurut gue akhirnya gue memutuskan untuk full time belajar stand up. Kalau ini. dapat 500.000 500.000 cuman ngomong 10 menit kata gue. Buset kalau gue ngojek ini 500.000 kudu berapa rit ini. Apa keringetan boolnya? Sampai nyatu pantat gue ngejok kali. Iya. Ya maksudnya, bener lu. Wah dari situ kan gue akhirnya serius gue belajar. Buat itu gue akhirnya orang rumah nanyain tuh lu kerja apa sih sekarang? Udah nggak usah tahu. Yang penting gue pulang bawa duit. Iya. Nah dulu nyari duitnya ikut lomba Cing. Oh banyak banget Banyak ternyata banget ya. dulu lomba. Lomba ya. Dulu gue lupa lomba apa aja. Pokoknya yang dulu tuh lombanya ya gitu, yang juara 1 3 juta, juara 2 2 juta. Gitu juara. Sekali doang, sekali naik. Sekali naik ada yang sekali naik, ada yang beberapa kali naik. Ya. Nah, gue ikut lomba tuh dulu di pertama kali daftarnya 50.000 di Kelapa Gading. Mau Kelapa Gading ya? Iya, MKG ya. Itu jurinya semi. Gue juara 2, juara satunya Liongki. Kalau lu pernah tahu. Liongkitan. Iya. Juara 2-nya gue. Nah, dari situ 2 juta ternyata dia tuh. 2 juta. Modal gocap. Modal gocap. Iya, perhitungannya. Ketagihan Cing. Daripada Ada lomba di mana gue datengin lagi. Main QQ belum tentu dapat. Belum tentu. Modal gocap ya. Lomba di ini dulu di Galeri Nasional itu Aji yang ngadain, Aliansi Jurnalistik Indonesia. Juara 1 loh. Juara 2 lagi. Juara satunya gue lupa ya siapa ya juara satunya. Liongki lagi. Bukan. Ada jurinya semi lagi. Jurinya Boris. Pindah tempat. Boris tuh udah jadi juri. Udah jadi juri karena dia udah suci 2 kan. Udah suci 2 ya. Jadi Boris. Juara 2 lagi, dapat lagi 2 juta. Tuh gue pulang bawa duit Cing, gue kasih Nyai. Iya. Nah, Nyai gue kaget. Kok lu kelihatan kagak ngepet lu gitu. kelihatan kagak kerja, kok pulang bawa duit katanya. Lu yang bener lu narkoba apa lu jual narkoba ya katanya. Kagak goblok, jual narkoba dari mana? Udah kata jual narkoba Cing. Nah, terus namanya orang, nah terus encang gua tuh, nah itu pada bingung sama gua katanya. Malah pada curiga, si David kerja apa sih tuh? Belum nongkrong di TV juga. Iya, nongkrong malam, kadang pulang pagi gitu. Ada kerjaannya nggak sih dia? Malah ada yang satu yang nyuruh gua kerja di kelurahan. Karena dia punya teman Pak Lurah. Dia bilang ada nih ponakan gua satu nganggur. Dia udah telepon duluan. Cuman kagak ngomong ke gua. Lah kan gua marah ya, tahu-tahu disuruh datang ke kelurahan disuruh kerja. Pas itu orang mau ngomong-ngomong dulu kalau mau ngasih kerja. Masa tahu-tahu ditungguin Pak Lurah, lu mau kerjaan kagak? Lah, siapa yang minta kata gua. Di kelurahan lagi lo jadi apaan di situ? Makanya untung kagak gua turutin, Cing. Cuman itu akhirnya gua berantem ribut tuh, istilahnya lu udah dibantuin lu, emang kagak ada masa depannya lu. Gua bilang kuliah kagak, apa kagak dulu ya kan. Mau jadi apa lu? Nah, tapi nyai gua nih entah kenapa support gue banget, belain gue terus gitu. Jadi walaupun dia nyangka lo dari narkoba tapi support. Yang penting lo pulang bawa duit, Pit. Asal jangan ketangkep aja. Tahu nyai dah. Jadi gitu sih. Iya. Gue mah percaya apa yang lu lakukan ini benar. Lu lakuin dah apa yang lu percaya. Dibilang nggak usah lu dengerin omongan cang-cang lu, namanya orang tua mah begitu. Kalau kita belum bisa buktiin hasilnya, mereka belum percaya. Nyai mah percaya, yang penting mah lu jaga diri segala macam. Nah akhirnya adalah kesempatan. Nah lomba-lomba itu tuh kan bikin nama kita naik di komunitas. Jadi ada acara apa kita dipakai, jadi line up, dimasukin stand up night kita diundang. Gitu. Ini salah satu cara naikin namanya itu. Nah terus dapatlah kesempatan pertama kali taping Metro TV. Acara stand up show. Iya. Tahun berapa tuh? Aduh gue lupa. 2013 dah. 2012 lah. Belum ketemu gue. Udah ketemu gue. Udah lu. Udah gue. Belum, sebelum awal-awal mah belum. Oh belum. Pokoknya masih Mbak Lani aja.
Nah. Kan emang Lani terus bukan? Iya emang lagi terus ya. Dulu Rahman itu, lo apa sih Ban? Talent kan dia. Yang megang Twitter ya? Ya, Admin ya? Admin terus ya. kreatif juga, freelancer. Ya pokoknya gue inget banget. Nah kebetulan ada tema Betawi Night. Kumpulin lah komik-komik Betawi. Nah untungnya waktu itu belum ada Cing. Yang Betawi? Yang mungkin ada tapi belum ada yang naik namanya. Persona Betawi itu belum ada di zaman gue mulai. Ada deh, kalau nggak salah Iyam ya. Renzia, kalau nggak salah dia udah mulai Betawi duluan. Tapi dia ngomongin Betawi? Ngomongin Betawi dia, ngomongin soal ondel-ondel segala macam. Nah, cuman mungkin tidak terlalu kuat atau gimana ya. Pokoknya persona Betawi yang kuat orang taunya gua aja. Nah, makanya di stand up show bikin Betawi Night, undanglah gua. Mediocre-nya gue tuh komik yang pertama masuk TV-nya gue, terus ada Dede Kendor. Dede Kendor juga Betawi tuh. Arif Didu. Iya. Dari situ tuh mulai tapping. Dulu udah punya Twitter kan, dari Twitter dulu kan ingat banget setiap stand up show tuh lonjakan Twitternya followers banyak banget karena kan di mention gitu, ditaruh di TV. Twitter kita apa kan, belum zaman Instagram kan dulu tuh. Benar. Wah kaget Cing, begitu tayang tiba-tiba followers gue jadi 5.000. Tadinya mah berapa ratus, cuman teman-teman doang, tiba-tiba jadi 5.000. Nah terus sambutannya bagus. Nah kebetulan juga metronya seneng, produsernya demen, persona gue kuat, diundang terus. Diundang terus tuh, lumayan banyak tuh. Jadi lu lebih dulu di Metro TV daripada Kompas? Iya lumayan tuh, udah banyak. Emang boleh ikut itu? Metro ikut Kompas? Boleh, kayak kan? Dulu kayaknya musuhan deh, maksudnya ada persaingan perang dingin lah antara komik Metro sama komik Kompas gitu ya? Enggak ya? Enggak sih. Ya, sempat ya? Tapi gue nggak ngerasain ya, maksudnya gue biasa aja gitu. Gue tipe yang biasa aja. Antar TV lah. Iya biasa lah, cuman ada itu udah di sana nggak usah diajak di sini gitu misalnya. Cuman gini, kalau gue waktu itu karena mulai duluan di Metro, nah kan diundang tapping terus kan materi juga buntu juga. Iya. Nah mulai itu gue ngerasa, aduh apalagi ya, sampai diundang bingung mau bawain apa lagi gitu Cing. Tapi tetap kita ambil, tapi bingung materinya belum punya. Nah gue mulai ngerasa, wah gue turun nih kualitas gue tapping di Metro gitu. Gue pun ngomong ke produser, kayaknya gue udah lagi mentok-mentoknya. Nah dari situ gue kepikiran untuk, wah gue butuh tantangan baru nih kayaknya. Akhirnya ada audisi Suci season 3 di Al-Azhar. Gue inget banget, di Al-Azhar Blok M situ audisinya. Mesir? Bukan di Mesir dong, jurinya Fir'aun. Gue ikut. Nah dulu gue masih begitu tuh, karena gue bilang, gue persona Betawi nih. Gue audisi pakai peci sama sarung, gue selempang. Try to be funny. Ternyata itu dalam apa istilahnya try to be funny kan. Radit nggak demen tuh yang begitu gimmick-gimmickan begitu tuh. Dia mau pasti lu punya materi lucu ya ayo. Tapi kalau lu gimmick-gimmickan, gue Suci gitulah standarnya, gimmick tuh nggak ngebantu. Beda banget sama Suca ya. Beda banget. Suca mentornya malah didandanin. Itu dijadiin apa aja. Tapi siap berada di industri mana aja jadinya. Iya benar. Benar enggak? Benar, setuju gue. Di Suca itu diajarkan kita siap untuk masuk ke genre komedi apapun jadinya. Benar. Lo mau stand up lo mau tektokan di situ. Betul. Belajar banget. Main sketsa ayo. Terus berakting, lo mau jadi badut aja dijadiin badut gitu ya. Improve main. Improve main, iya. Ada plus minusnya lah gitu ya. Ya terus dapat golden ticket gue Cing audisi. Abdur kalah, Abdur ikut juga tuh Suci 3, tapi dia gak dapet golden ticket. Terus dia ngemis-ngemis, ini belum tayang ya waktu itu ya, yang ini nih. Dia ngemis-ngemis, bilang gimana? Saya dapat aja dia golden ticket, kata gitu. Tapi nggak apa-apa, saya nggak ditelepon. Gitu ngomongnya. Supaya apa? Supaya golden ticket itu naikin harganya di komunitas. Oh gitu. Kan golden ticket kan belum tentu ditelepon kan? Dapat tapi belum tentu ditelepon. Nah, lu dapat tuh. Dapat. Ditelepon enggak? Enggak ditelepon. Suci 3. Lo kepantesan lo juara 2. Si Abdur ya. Nah, terus udah tuh kan udah enggak dapet. Terus ya udah berkarir di Metro aja lah. Metro juga udah lumayan. Dapat sebulan tappingan 2 kali udah cukup lah istilahnya. Itu bukan karena lo ini stand up anak Metro nih
Jadi nggak dilolosin? Enggak gitu. Enggak. Nah pas berkarir di Metro itu tadi pas udah mulai buntu, baru ada Suci 4 lagi tuh. Suci 4 ada lagi. Nah duduk dilema Cing, mau ikut. Kalau dulu kan waktu Suci 3 nggak ada dilemanya, ikut aja. Nah Suci 4 nih agak dilemanya gini, masa lu udah sering di TV kok ikut kompetisi lagi? Nah dulu tuh omongan kayak gitu tuh beredar tuh di komunitas, mental kita dimainin tuh di situ. Masa lu udah, nanti kalau lu kalah nama lu akan jatuh. Ada aja tuh omongan yang kayak gitu. Kalau lo menang ya lo udah biasa di TV gitu. Nah benar, kalau lu Serba menang, kalah ya. kalau lu menang ya udah pantas lah menang, kan lu udah biasa di TV, udah punya modal segala macam. Akhirnya aku mutusin bodo amat lah, apa kata orang, gue ikut aja audisi Suci 4. Dapat bulan tiket lagi. Ditelepon. Ditelepon. Lo pakai sarung, Emang pakai ini? enggak, udah kagak. Udah tahu. Kan baju biasa aja. Harusnya itu Pakai audisi baju juri biasa. Suca itu. Audisi mentor Suca lo masuk lo. Saya bener. Didandanin jadi pitung. Nah dapetnya tuh perjalanannya berat lagi pasti tuh. Gua aja ikut juri Suca tuh merasakan bagaimana tensi tinggi yang dihadapi para peserta. Nah di Kompas juga gitu. Iya gila itu. Lo sebagai peserta. Nah, gue sebagai peserta justru itu tadi pelarian gue, karena gue ngerasa materi gue itu aja, karena nggak ada pressure kali ya. Ternyata gue butuh pressure. Nah akhirnya pas dapat pressure di kompetisi encer tuh otak gue. Bahkan walaupun sesekali gue masih dibantu materi lama, artinya premis lama yang udah pernah gue punya dan udah pernah gue bawain, terus gue kembangin lagi. Bahkan muncul materi-materi baru gitu dan keresahan-keresahan baru yang lebih tebel yang gue dapetin di Suci. Mungkin karena pressure-nya itu kali ya, pressure kompetisi, terus kita habis tampil terus dinilai sama juri yang menurut gue legend-legend, ada Om Indro segala macam, juga kayak nagih gitu, kayak nambah nagih energi ketika, lah ya. ketika dapat pujian tuh kayak wah, gue besok harus apa lagi ya, gue besok harus ngasih tahu apa lagi ya gitu. Lancar-lancar aja tuh, nggak ada ini kejadian-kejadian yang bikin lo di tengah kompetisi gitu kan, biasanya ada aja yang bikin ngedrop. Lo lancar-lancar aja. Awal-awal mungkin beban gue yang tadi gue bilang udah di pernah TV. di TV terus tiba-tiba ikut kompetisi lagi, akhirnya show 1 gue bottom tuh hampir eliminasi. Yang barangan lo ada nggak yang udah masuk TV? Gue lupa deh Cing. Di Suci itu? Kayaknya ada. Enggak, lo sendiri berarti ya? Ada Pras Teguh, ada Arif Alfiansa. Yang emang udah di Metro juga? Keling juga pernah di Metro. Iya, ya udah Keling juga pernah. Lumayan banyak kok. Lumayan banyak ya, iya. Artinya bukan lo doang yang menghadapi pressure kayak gitu Iya, ya? tapi gue kelihatan beban banget di Bebannya show ya? 1 dan gue hampir eliminasi. Tapi setelah itu baru kesananya lancar. Iya. Sampai juara. Berarti berapa kali tampil tuh, Pit? Dulu tuh pesertanya Ada nggak 10 kali? 20 Cing. Iya 20 tuh ada pre-show. Saya gua lupa pastinya 20 apa 25 ya. Pokoknya ke 18 komik kalau Iya 18 pokoknya dia. Berarti lu 18 tampil, 18 kali iya, tampil. 18 kali. Dan di final 3 kali. 3 kali 7. Lo mau us ya Pit ya? Bottom awal mau us ya? Bukan, Us kan beda season. Oh, Us Us mah season 3 seasonnya G. Iya. Seasonnya si itu Babe. Iya benar. 3 berarti kan? Iya. Artinya lo memutuskan bergantung atau mengandalkan stand up sebagai mata pencarian jauh sebelum lo ikut Suci berarti? Jauh. Pas di Metro itu. Oh, udah di Metro udah ya. Nah, begitu jadi juara Suci, perubahan yang paling lo rasain apa ya? Lebih tenar. Lebih banyak juga duitnya? Lebih banyak duit, lebih banyak followers sih yang lonjakannya gila banget tuh pas kompetisi itu. Jadi setiap minggu tuh kita tampil terus tayang, terus itu nambahnya tuh 2.000, 3.000 sampai ya pokoknya sampai terakhir tuh berapa ya pas di Suci, 60.000, 70.000 lah followers tuh yang gue dapat ketika ikut Suci. Banyak ya berarti. Banyak banget. Nah, abis itu lo nggak cuma stand up doang kan di TV, ada acara-acara lain yang lo dapet pasti. Iya, banyak acara yang gue dapet. Karena stand up memang membuka jalan ya untuk jadi apa aja di TV. Sampai lo akhirnya jadi mentor Suca. Mentorin Bintang Emon. Perasaan lo gimana Pit sekarang Pit ngeliat Bintang Emon yang
lebih kaya, lebih sukses. Lebih sukses, Lebih lebih gila, kaya, lebih ini. Tapi memang potensial itu anak dari dulu gitu. Nggak gimana sih, justru malah seneng gua. Bangga ya. Kayak seorang guru ngeliat orang muridnya jadi pejabat. Gue sih gue nggak ngerasa gue gurunya Bintang ya, karena Bintang tuh gue udah lihat potensinya sebelum ikut Suca. Oh, berarti bukan lo sendiri tuh yang ngerasa gitu. Bintang juga ngerasa lo bukan gurunya. Enggak. Bintang Tapi ketahuan. gue dikirimin hampers kok lebaran kemarin. Iya. Tapi nggak cuma gue, kayaknya banyak yang kirimin. Tapi guru yang dikirimin cuma lo doang. Iya. Gue ngerasa Bintang tuh emang dari awal udah punya potensi, cuman Iyalah, juara dia. iya juara, dan juara pun sebenarnya menurut gue Cing, potensi dia tuh nggak bisa semua dia keluarin di Suca. Iya. Ya mungkin karena keterbatasan itu media, itu TV, ya, mesti TV friendly lah materinya, mesti banyak yang dijagain lah. Nah yang sekarang ini menurut gue potensi terbesarnya dia keluar saat ini DPO ya. saat Iya. dari DPO-nya viral, terus sekarang followersnya melonjak. Bintang itu kan kalau waktu di Suca itu gue merasa dia komik yang pinter banget ngambil premis yang deket sama kehidupannya dia. Yang kehidupan sehari, kayak yang di final tuh. Dia itu ngambil materi tentang hadiah yang bakal didapat. Udah dari situ aja tuh ngomongin pemain musik, ngomongin sekitaran situ aja yang dekat banget sehingga keluarnya juga berenergi gitu. Ada power sama seperti yang dia omongin sekarang ini. Iya, cuma waktu di kompetisi sebenarnya dia kelemahannya adalah mental dan kegigihannya sih. Kayak gini aja, kayak misalkan baru 5 besar atau baru 10 besar dia tuh udah ngerasa cukup gitu. Kayaknya gue udah deh Bang. Kayaknya maksudnya kayak nggak kelihatan gigih gitu buat nulis gitu. Gue sering marah-marahin gitu, gue bilang gue udah ayo coba dilarin ini, belum nemu, bahkan sampai final juga dia udah kayak ya udahlah gue tampil aja Tampil, gitu. iya. Emang nggak ngotot pengen juara. Iya. Ya tapi akhirnya tampilnya santai ya. Emang dia diksinya tuh lucu-lucu. Lucu banget. Diksinya tuh lucu-lucu. Gue inget banget nih kalau ini. Halo, saya Bintang. Asal saya dari Kalideres, itu kalau yang yakin. Kalau yang nggak yakin, halo saya Bintang. Asal saya dari ya kali-kali aja deres. Dia emang bisaan. Iya, simple. Dia simple, emang bisaan banget itu. komedinya. Emang bisaan si Bintang itu orangnya udah dari awal gitu. Cuma memang sekarang akhirnya terfasilitasi gitu. Iya. Cara ngomong dia yang santai. Kalau misal di TV ngomong kayak begitu kan ditontonnya tuh kurang gimana gitu ya, gitu. Kurang ada attitude. Kurang ada attitude-nya. Cuman ya kalau di media sosial mungkin yang kayak gitu yang Ya, dapat malah. makanya Iya. potensi terbesarnya dia ya di platform yang sekarang ini ya, di Twitter, di Instagram gitu. Iya. Makanya gue yakin kalau dia ada undangan di TV juga dia nggak mau amat sekarang, karena dia nyaman banget sama platformnya yang sekarang. Benar. Iya. Oke ya. Sampai dicari-cariin orang Indosiar, nah nelponnya gua. Kata gua lah, udah kagak ada urusan lu, mau perlunya sama Bintang sekarang nelpon gua. Maksudnya gimana? Hah? Maksudnya? Waktu dia sempat viral, waktu dia viral, Ah. kan semua TV nyariin dia, Cing. Oh, orang Indosiar mau minta tolong lo untuk ngubungin Bintang. Betul, bujuk, katanya bujuk dong biar Bintang mau nih kita undang lah. Kata gua manajer bukan apa-bukan, cuman gua bilang, aduh mohon maaf sekarang gua sama Bintang udah nggak ada ikatan apa-apa, maksudnya ya teman biasa aja. Tapi sebagai warga kehormatan Kalideres, kagak ada impact. David ini karena mentor dari Bintang membuat Bintang menjadi juara di Suca sama ketua RT apa lurahnya Dipit? Lurah. Sama Lurah Sama RW. Kalideres dinobatkan sebagai warga kehormatan Kalideres. David. Dikalungin bunga diselempangin ya. Iya. Ada selempangnya gitu Ada kan. tulisannya. Warga kehormatan Kalideres on air di Indosiar kan. Bener. Nggak ada impactnya gue lewat kali. Lah gue lewat Kalideres berapa kali kagak ada yang negor, kata gue warga kehormatan apa? Kali-kali aja terus gitu. Aduh kocak kata gue. Apa mungkin kalau lo bilang itu Bintang, gue sebagai warga kehormatan Kalideres, tolong denger ya. Bintang itu termasuk yang banyak gimmicknya. Sampai mak bapaknya datang ya. Tukang bubur Tukang bubur dekat rumahnya Bang jadi. Bencong namanya. Bang Bencong
sampai Bang Bencongnya aja masukin sebagai gimmick. Iya. Dia di asrama itu emang kocak dia. Bintang itu dong wawancara sama gue. Iya. Tak aku bilang Bintang dong. Lu wawancara sama gue. Itu sekarang dia nggak mau. Kalau lu yang minta mau lah masa. Tapi cuman harus sabar sama dia sekarang. WhatsApp lama dibalas 4. Nah, Gua WhatsApp 4 hari. 4 hari lu. Iya. Gue nih kemarin, baru kemarin sampai sekarang belum dibalas. Coba sekarang. Lah, yang kemarin aja belum dibalas, mas sekarang Udah mau kali. apa lagi? Udah, Belum. coba lu. Video call itu, Belum dibalas. Video call. Ini. Masih gue bohong. Gua 4 hari cing WhatsApp dia cing, emang dia bilang jarang buka WhatsApp, Bang. Apaan jarang buka WhatsApp? Tapi online fit. No, cing. Oh, emang belum dibaca. Iya belum dibaca. Iya buru-buru dibalas dibaca aja kan. Mungkin nggak ada kuota kali. Enggak mungkin. Nggak ada kuota kali. Dia jadi ngomongin Bintang ya. Bintang kalau nonton gue itu dong. Wawancara. Gue wawancara. Mau lah malu mah. Masa Kita nggak paranin, Cing, ya? Iya kita paranin Kita di paranin. tempat Bang Bencong ya. Oke, lo jadi mentor di Suca. Peserta pernah, mentor pernah. Peserta lomba off air sering. Juri-juri juga pasti sering lah di off air. Di off air. Juri audisi kan gua. Juri audisi. Audisi Suca. Suca, oh juri. iya, juri udah pernah. Jadi kayaknya semua tahapan yang ada di stand up pernah lo lakuin. Masih ada ini enggak? Special show udah walaupun hujan. Walaupun hujan. Dan ada ending itu. Dan apa? Duitnya hilang. Itu lo hilang. Nggak ada dibawa kabur. Udah. Nggak dibawa kabur, apa sih istilahnya? Aduh. Lupa Ya, pokoknya dikasihin kalau. mismanajemen sampai gue nggak dapat apa-apa lah. Oh. Mismanajemen. Waduh, udah semuanya berarti kan? Udah sahur petir. Kemarin rencananya mau special show lagi cing gue. Corona. Emang kayaknya gue banyak Nggak dosa. boleh ya. Iya. Apalagi kalau lo ini lo impian lo, target lo, cita-cita lo di stand up yang masih belum lo dapat. Gue sih ngerasa sekarang gue lagi banyak tertinggal sama teman-teman yang lain karena mungkin gue terlalu fokus di situ ya. Terlalu fokus di Yang stand up-nya gue terlalu fokus di bukan yang bagus kalau Zona fokus. nyaman, zona nyaman. zona nyaman bener. Kayak misalkan ya gue butuh satu platform lagi gitu yang selama ini yang sekarang maksudnya yang sekarang teman-teman lagi banyak lakukan, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube atau di platform digital lain yang justru ngebantu istilahnya ngebantu ngobatin kejenuhan mereka akan stand up gitu. Misalnya itu kan platform lain gitu bukan stand up, Iya. tapi tetap dapat atensi, Iya. bahkan tetap mancing pendapatan ya Iya. dari brand masuk, dari buzzing, dari campaign apapun gitu. Nah, gue ngerasa itu sih mungkin karena gue kemarin-kemarin khususnya kemarin jadi kayak ya nge-mentor doang gitu ya, stand up sesekali juga diundang di TV. Duitnya udah cukup juga ya. Duitnya udah cukup juga, terus punya program di Kompas juga Iya. reguler. Terus jadi kayak ngerasa ya udah, gue nggak explore Kemampuan lo di bidang yang lain. di platform yang lain gitu. Begitu corona datang. Begitu corona datang akhirnya berasa. Iya. Nah, tapi lo udah mulai YouTube udah mulai kan? Udah mulai YouTube, terus bikin sketch Instagram. Konten terbaru gue itu Suara Hati Suami. Suara hati. Yang sama Komika. Hah? Yang sama komik.id apa lo? Oh itu forum Ayah Nakal itu Ah. belum. Itu kan mau launching akhir bulan Juni ini. Itu apa sih bentuknya? Comedy club tapi digital. Jadi orang mau nonton nggak perlu datang. Tapi ada pesawat dulu. Karena rumah ini dekat Halim. Halim 5 bulan. Ambil. Iya jadi comedy club yang nonton beli tiket untuk dikasih link live streaming. Oh, di Zoom. Bukan. Langsung Masuk gitu ke kali. web. Oh, web. Jadi memang dibangun sendiri webnya. Oh, yang Panji nih. Yang Panji yang bikin. Komik itu memang punya Panji. Komik.id. Comika. Comika iya. Oh, Itu iya, kan punya. perusahaannya dia. Bukan yang itu, Wong 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 Soyidan. Ya itu bagian dari sekarang kan dia melebarkan sayap jadi ada Komika manajemen, ada Comika entertainment yang event-event, ada Comika Termasuk yang yang itu. jual digital download. Nah yang baru ini adalah comedy club. Concernnya adalah yaitu karena kita nggak tahu sampai kapan kondisi ini, terus event-event off air stand up nggak bisa dilakukan, akhirnya kita coba untuk
bikin pertunjukan live streaming Kapan tuh Pit lo Pit? akhir Juni nih. Berapa bayarnya kalau mau dapat linknya? 100.000 100.000. dan itu cuman bisa tonton pada saat itu doang, jadi nggak ada after show-nya, nggak diupload ke YouTube, nggak dijual digital downloadnya. Makanya pokok bahasannya sebisa mungkin yang memang bener-bener kita cuman bisa bawain sekali gitu. Makanya yang nyerempet yang nggak bisa kita obrolin di panggung off air, di panggung on air. Makanya gue bikin forum Ayah Nakal namanya. Lo emang nakal Pit? Sebagai seorang ayah? Pernah nakal. Enggak, ya, ayahnya. Sebagai seorang ayah lo pernah nakal? Ya sebelum jadi ayah kan nakal. Iya kan, tapi kan forum ayah nakal ya namanya. Lo mau curhat tentang kelakuan lo yang nakal sebagai ayah? Bukan. Kalau udah ayah nakal tuh kesannya udah pasti gimana gitu. Enggak, maksudnya gini loh, tagline-nya dulu nakal sekarang masih tanda tanya. Maksudnya dulu nakal sekarang masih enggak tanda tanya. Iya, nah akan terjawab di forum ayah nakal Forum itu. Ayah Nakal. Iya, kalau forum papa jahat .3GP kan banyak. Ya target marketnya ya itu ya forum papa jahat yang gini. Jadi obrolannya tuh gini Cing. Obrolannya tuh Lo Pak ada slide show-nya nggak? Lagi ngomongin ini ada slide-nya. Ada filmnya, cuplikannya gitu nggak? Waktu acara ayam di Bali, David kocak. Apaan ayam apa? man lu. Jangan deh. Wah, ini pokoknya jadi intinya gini, obrolan bapak-bapak Iya. kalau lagi nongkrong sesama bapak-bapak tanpa ajak istri. Wah ya udah pasti. Udah pasti kan Udah pasti. bahasannya. Iya. Gitu lah istilahnya. Kalau ajak istri kan ngomongin anak lu gimana? Iya. Udah bisa apa aja kan Iya. gitu. Tapi kan kalau istrinya pergi belanja, itu bapaknya ditinggal bareng Waduh. bapak-bapak yang lain kan, Bahaya topik itu. bahasannya kan udah Beda. beda. Iya. Nah kalau pengen tahu, nah buat nih yang penting buat istri jadi nih sebenarnya nih. Istri lu nonton Kita mana nggak kan nggak dikasih linknya sama dia. Tapi ada di samping. Iya. Buat istri-istri yang pengen tahu sebenarnya suami itu ngomong apaan aja kalau lagi pada nongkrong. Nah, Nonton. Nonton. Jadi sebenarnya target pasarnya istri-istri. Bisa. Kalau untuk kita udah tahu apa yang bakal diomongin, tinggal ngetawa-ketawain. Kalau untuk istri, forum ayah nakal ini sebuah ladang informasi. Bener juga, Iya. Cing. Iya, lo cuplikin dikit, Pit. Cuplikin dikit aja gitu nih, jadi buat para istri nih. Yang diomongin ini sebenarnya. Yang diomongin ya paling seputar nomor cantik gitu, nomor-nomor Di ITC ya, kalau ada jualan nomor cantik. Iya. Iya. Telkomsel. Oke, juara 1 udah tadi diomongin. Udah. Nah, sekarang Pit di kondisi corona ini, semuanya yang gue tanya tuh berdampak negatif. Belum ada yang berdampak positif. Bintang Emon doang. Hah? Bintang ya kan belum gua Belum ini. wawancara. Iya, semua yang gua tanya ini tuh ininya Dampaknya negatif. negatif gitu. Kalau memang ada positifnya dari corona, pandemi corona ini apaan, Pit? Buat lo. Harusnya kan kita harus pinter ngambil hikmah kan katanya kan. Betul. Ini memang secara ekonomi harus diakui lah semua yang gua tanya termasuk gue gitu terimbas gitu. Pasti. Tapi positifnya apa sih, Pit? Yang lo bisa dapat? Positifnya jadi akhirnya gue sadar kalau gue tuh nggak punya platform lain untuk pelarian dari duit gitu. Selama ini cuma mengandalkan TV aja Sama offer ya. sama off air yang sudah menurut gue akhirnya bikin zona nyaman gue di situ, karena kebutuhan terpenuhi, cicilan juga ketutup, dan gue bisa beli sesuatu yang gue mau, cukup lah istilahnya. Nah begitu ada corona jadi sadar. Sebelumnya gue nggak ngeh kalau platform lain untuk skoci istilahnya, untuk cari pendapatan atau pemasukan lain tuh perlu. Sebelumnya gue nggak sadar. Nah ketika ada corona ini bener gue langsung sadar banget, dan ya gue mulai gue seriusin untuk bisa bikin platform lain selain mengandalkan Stand up. TV. Iya. Itu kalau dari segi ekonomi, tapi secara kehidupan gitu, secara holistik, secara apa sih namanya? Apa yang lo dapat dari pandemi corona ini? Kalau gue ya misalnya, kalau gue ternyata gue selama ini kurang mengenal
anak. Gue setelah sering bersama anak nih, oh ternyata anak gue yang satu begini gitu. Baru berasa gitu. Waduh gila, ternyata selama ini gue masih, yang gue ngerasa udah baik-baik aja sebagai seorang ayah, ternyata wah anakku ternyata yang satu begini tuh, yang satu begini. Ada hal-hal baru yang gue dapet di keluarga gue. Nah kalau di lo ada nggak yang lo dapet? Yang gue dapat adalah akhirnya gue dan bini gue sama-sama sadar kalau dulu Lo tuh kita tidak saling mencinta. Sama sadar kayak cinta kita nggak begitu kuat. bukan itu. Aduh, sampai sakit leher gue. Sama-sama sadar kalau kita tuh hidup boros sebelum pandemi. Jadi begitu pandemi kita jadi wah ternyata apa yang kita lakukan kemarin tuh nggak bagus, nggak baik gitu. Kita Misalnya lo keluar ke mall ya, iya, gue kan orangnya, keluarga gue tuh jalan-jalanan orangnya. jalan-jalanan mulu, jalan-jalanan. Nggak bisa kalau nggak jalan-jalan seminggu sekali libur di rumah aja. Betawi banget ya. Betawi ya. Iya, Pada pelesiran piknik mulu. iya. Pelesiran mulu ke mall, makan gitu. Nah borosnya dimakan tuh, gue sadar banget borosnya makan sama jajan. Akhirnya begitu pas corona baru kita wah ternyata kemarin nggak bagus tuh pola hidup begitu dihajar pandemi, barulah kita berasa kita Boros. Iya. Terus harusnya kita harus lebih prihatin lagi segini, harusnya kita bisa save money buat tabungan gitu, jadi nggak bisa gara-gara boros. Iya. Itu sih. Corona emang ngajarin macam-macam ya. Ternyata hidup minimalis ya bisa ya. Bisa Jadi kita minimal masih keluar seperlunya aja, Iya, bisa keluar ternyata. rumah, keluar seperlunya aja, makan juga seadanya ternyata. Ya baik-baik aja lambung Baik-baik, kita, nggak makan makanan mall, kayak Iya. baik-baik aja, nggak ada yang terjadi apa. Iya. Nggak sakit juga maksudnya. Nggak sakit. Keluar rumah juga jarang-jarang seminggu. Iya. Iya nggak Pak. Kayaknya nggak pernah. Nggak, kadang-kadang sebulan nggak keluar rumah, hidup berjalan ya. Hidup berjalan lo tetap ada juga yang bisa dapat pemasukan. Kehidupan sosial juga nggak terganggu-ganggu banget. Ada WA, ada segala macam bisa dijalanin gitu. Kalau kejadiannya kayak begini terus, Bit, akhirnya memang ada new normal nih. Ya kayak begini udah kehidupan kita nih. Lo mau ke TV penonton nggak boleh. Lo mau stand up juga harus lewat Zoom. Iya. Lo mau segala macam. Ya kayak sekarang gini dah, yang kita belum temu ya. Gimana lo optimis menghadapi hidup ini nggak? Harus optimis. Harus optimis. Iya, kalau gue belum berkeluarga sih gue akan bodo amat ya, Iya. ngalir aja lah gitu, kayak Iya. hidup dulu waktu belum berkeluarga sih ngalir aja, ada syukur enggak ya udah. Iya. Kalau sekarang kan gue punya tanggung jawab gitu, punya anak bini, jadi kayak ya emang harus cari jalan keluar gitu. Emang harus cari jalan keluar. Bisa lo. Bisa Yakin? sih. Yakin sih gue. Kan kayak begini, kayak stand up nih ya. Stand upnya sendiri kita udah terpatri di kita, mindset kita tuh stand up butuh penonton. Jadi begitu nggak ada penonton, kita sendiri yang kagok gitu. Kita sendiri yang kagok. Sebagai seorang komika, seni yang kita bawakan ini sekarang terganggu gitu dengan tidak adanya penonton. Lo yakin nggak sebenarnya orang bisa stand up tanpa penonton? Yakin sih gue bisa. Cuman kita akhirnya ekspektasinya harus diturunin sih. Nah, Cuman dan pemasukan kita juga pasti akan jauh berkurang karena kan pasti akan banyak penyesuaian kan, kayak misalkan ya effortnya sebenarnya kan sama, Pit. Sama juga kita harus stand up juga harus. Iyalah cuman lewat Zoom doang lo di rumah gitu. tapi itu jadi bahan pertimbangan Mereka ya. mereka untuk bisa nekan kita harga murah. Tapi kan ya tetap ini ya. Bukan gini loh. Harga murah karena kondisi sekarang kayak begini oke. Tapi kalau harga murah karena ya elah cuman Zoom doang, lo cuman di rumah doang. Itu yang bikin kalau gue sih tersinggung ya, Pit ya. Ya, kalau misalnya lo turunin harga gara-gara ini keadaan kayak begini, jadi kita nggak bisa bayar seperti nggak ini. Tapi kalau dibilang ya elah cuman Zoom doang, lo dari rumah, ya kan sama, gue di mana juga gue tetap stand up gitu ya. Dan tetap harus lucu. Tetap juga. harus lucu juga gitu. Nah, ini kayak awal-awal stand up ada nih, Pit. Semua acara dibikinin stand up. Off air ada stand up, lama-lama sadar bahwa ternyata nggak semua event
pantas ada Pantas stand ada up-nya. stand up. Sehingga ya sekarang secara alami berkurang sendiri tuh job stand up off air. Sama nih sekarang lagi Zoom, lagi nyoba. Udah banyak, lu juga banyak tawaran Zoom Iya, kan? Ya banyak tawaran Zoom. Lagi nyoba nih, bisa nggak stand up dibawakan secara virtual. Nah, tantangan kita sebenarnya ini Fit sebagai pelaku seni ini. Iya. Lo optimis bisa? Gua Kalau gue sih sih gue udah beberapa kali merasa ini stand up melalui Zoom. Masih belum dapat ininya Fit. Gue masih perlu ini, anak gue disuruh di situ, Melon gue suruh di situ gitu. Jadi gue stand up ada sedikit doang ininya responnya gitu. Iya. Tapi kan kalau di Zoom bisa respon, kan kedengeran ketawa orang. Iya, kedengeran tapi ketawanya enggak. Wah, gitu. Nah, itu tantangannya teknologi berarti. Ya, mungkin Teknologi. suatu saat bisa ya. Suatu saat Biar bisa. nggak delay ya. Ya bisa tantangan lagi kalau pada ngobrol, Pit. Kan gitu. Kan bisa di-mute, Cing. Ya, tapi nggak kedengeran ketawanya. Bisa di-mute. Tapi iya. ketawanya nggak kedengeran jadinya. Gimana sih, Pit? Serba salah. Serba salah, Pit. Masalah. Serba salah ya jadinya ya. Belum lagi kalau yang rumahnya rame. Rame, ya. oh, Ada iya, anak iya. kecil. Warawiri. Warawiri. Masuk suara ada anak Iya. kecil. Kan penontonnya gitu. Iya. Kemarin gue gitu, Pit. Gitu ada di satu acara yang semuanya di onin mic-nya. Ya gue lagi ngomong ya kedengeran aja backsound orang dari yang sebelah mana gitu, ngomong ini ngomong itu gitu. Tapi begitu ketawa ya kayak gantian ketawanya kan. Iya. Nggak bisa bareng ya gitu. Nah, lo yakin tapi bisa nih satu saat. Yakin banget. Ya ini platform yang lagi dibangun Comedy Club ini ya tujuannya ya ke situ gitu, supaya new normal ini justru malah nanti ngebantu orang untuk bisa nonton show siapa aja dari mana aja. Misalkan Panji bikin besok jadi nih di Jakarta. Kan yang ada di luar kota kan nggak mesti ke Jakarta kalau mau nonton Panji secara live pada saat itu ya. Iya. Kan tinggal bisa lewat medium itu, Iya. Komika Comedy Club, tinggal bayar tiket, dikasih link streaming, dia juga bisa merasakan ambience yang ada di lokasi. Iya. Itu sih, cuman memang perlu konsistensi dan orang perlu nyoba dulu. Gue pun di event gue yang Forum Ayah Nakal ini ya memang ekspektasinya nggak terlalu tinggi, tapi paling nggak gue nyoba, gue bisa nggak nih kita menghibur penonton secara virtual gitu, dan penonton punya pengalaman baru nggak, punya atmosfer yang baru nggak, dan atmosfernya itu nagih nggak, apa jadi orang malah justru nanti apaan sih nih gitu. Iya. Ya itu perlu Dicoba ya. Dicoba. Kalau misalnya itu kan kalau misalnya Panji bikin show, ada yang nonton terus ditonton secara online, itu sih kayak lagi siaran TV aja kan sebenarnya. Di situ ada penontonnya, di online-nya juga ada penontonnya, kayak gitu, atau nggak ada penonton? Kayak gitu. Artinya gini, misalkan mungkin ya ini gue nggak tahu nanti bakal kejadian atau enggak gitu, tapi mungkin aja jadi Komika ini bikin show di Jakarta tapi punya fans yang ada di luar kota pengen nonton juga, ya nggak mesti ke Jakarta, Lo nontonnya online aja. nontonnya online aja dari rumah, cuman the same time pada saat waktu Iya. yang sama seperti Real time ya. Kayak live aja, live di Kayak TV. Kayak live di Nah, TV. teknologinya nih yang harus betul bisa bener. apa enggak ya? Kalau Zoom kan cuma 200 ya. Ini ya. Ada limitnya sih. Ada limitnya 45 menit, itu yang nggak bayar. Masalah mereka tinggal standby kuota juga Saya kan. bayar kuota ya banyak ya. Tapi ya itu yang harus dicoba ya kayaknya ya. Dicoba. Nah, Panji yang gitu-gitu dia lumayan ini ya. Dia terdepan, dia tuh yang gue tahu dia tuh orangnya nggak bisa diem sih, nggak bisa diem nunggu keadaan gitu. Dia Visioner ya? visioner, nyari jalan keluar intinya sih dia. Iya. Radit udah bikin yang stand up Komedi. lewat Tanpa ketemu. telepon Yang di apa YouTube. di YouTube ya. YouTube-nya dia. Iya. Oke lah kalau begitu David. Terima kasih sudah hadir di sini. Sip. Mudah-mudahan bincang-bincangnya ada nggak sih manfaatnya nih? Banyak lah, yakin ya gitu. Ini yang paling berisi nih omongan nih sama David. Mosok. Iya. Yang lain mah ketawa-ketawa doang. Justru kalau makin berisi banget ntar nggak ada yang nonton, serius banget.
Ya, jangan diupload ya ini ya. Tapi lu inspiratif ini. Inspiratif ini. Iya. Ya, inspiratif. Orang kan memang ada beberapa orang yang kalau gua tanya tuh jawabannya memang cenderung jenaka ada. Apalagi Rahmat. Iya, ya apa? Gue sama ketawa mulu, Fit. Sini, Fit. Kan pasti bercanda mulu. Iya, maksudnya sama Rahmat kan gue dia nggak bercanda aja, gue ketawa. Gitu. Nah, David ini kalau ditanya jawabannya tuh inspiratif gitu. Wah, Kucing kampung. kucing ini. Temannya Zoe itu, Nak. Iya, ya mudah-mudahan bisa menambah ini apa namanya warna dalam wawancara ini ya. Setelah ini kita akan mewawancarai Mardigu. Bosman Sontoloyo. Aduh. Dia udah nggak mau lagi ya. Nggak mau di YouTube. Nggak mau di YouTube. Ya siapa tahu. Kecuali dibayar kali. Enggak lah, dia udah nggak perlu uang dari YouTube kali kalau dilihat dari ininya. Ya. Iya. Dari tempat lain sih masih butuh lah. Siapa tahu lah, mau nih di tempatnya Abdel gitu ya. Iya. Pit, makasih ya Pit ya. Makasih Ceng Abdel. Mudah-mudahan sukses terus. Salam buat Mike, salam buat Ayesa ya. Ya, Ayesa. Tapi udah belum bisa ngomong ya. Udah, justru ngomong duluan nih dia daripada jalan. Daripada jalan. Cewek ya? Cewek. Iya. Si ini udah dapet jodoh adiknya Mike. Belum, baru lulus SMA. Oh, baru lulus saya. Banyak yang ngincer tuh. Banyak yang ngincer, adiknya Mike cakep banget katanya. Pas lagi di kawinan David tuh. Iya, banyak. Iya, banyak. Komik-komik juga banyak yang deketin. Terus Ya pasti enggak lah orang David tahu kelakuan orang-orang itu. Tapi jangan gitu, Pit. Lo aja sebagai komika dapetnya Mike. Nah, iya, gue mah nggak pernah ngelarang. Tapi lo kasih tahu aja lah. Gue cuma ngasih tahu doang, nggak pernah ngelarang. Nggak pernah ngelarang. Ini kalau ini orangnya gini. Ini orangnya gini. Yang ini biasanya ke cabang PIM, yang ini ke cabang mana gitu. Iya. Oke, terima kasih David. Sampai ketemu lagi di wawancara berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.